Oke. Mereka mau lebih sustain buat lebih lama lah team fight-nya setidaknya. Mereka pengen menang satu hero dan mereka lagi dapetin sekarang. Enggak, dan mereka tahu. Mereka tahu kayak gameplay yang dimiliki dari Malvinas Gaming untuk di game ketiga ini. That's why mereka bakal counter. Padahal gila 4 match loh ini. Iya. 4 match Athena Shield. Kalau memang bisa didapetin. Kalau bisa dapat, tapi satu pick terakhir menentukan. Kalau menurut aku pribadi Roger oke sih. Roger kah? Jangan Lancelot. All off banget. Ngepick siapa untuk nanti di mid to the late-nya. Oh, Lancelot sih bisa dikejar sama Povius ya. Nggak sama Povius. Maaf. Tapi nggak bisa bunuh siapa-siapa abis itu. Iya. Lihat, bunuh siapa Lancelot ya? Mending Roger sekalian. Oh, Bane. Oh, dia mau main crowd control. Dia mau main team fight now. Yep, langsung saja nggak pakai lama dan Faramisnya di tangan seorang Nagib ternyata. Ini menarik ya, Nagib tuh bisa main apa aja ya kalau kelihat-lihat ya. Yes, tapi lihat Steffi di depan sana dipukul mundur saja tanpa ada sedikit distraction dari tim Navi. Sedikit terlambat, membuang sedikit waktu. Nita Warrior sudah hadir. Harley bercekar belakang tapi lihat Nagib di sana memberikan damage poke yang cukup sakit. Stevie, where are you going? Masih ada satu buff flicker. First blood tidak jadi kali ini. Masih bisa selamatkan Queen. Mendapatkan keuntungan dari Little Wanderer-nya. Wow. Iya, ini permainan early juga dari Navi yang ya balik lagi mereka lebih balance lah untuk sekarang. Nggak seperti di game yang kedua mereka bisa bermain berhati-hati juga. Apalagi di sini mereka punya Faramis ya. Yang dimana nanti untuk level 4-nya akan jauh bisa membuat untuk kalau mereka ingin commit. Ini ada altar yang bisa dibuka nanti untuk Faramis dan itu fight-nya bakal panjang banget. Oke, mungkin surprise attack Faramis dari seorang Blue yang harusnya membuat Sing agak sedikit terkejut ya. Melihat permainan di area bottom lane kali ini dari tim Malvinas Gaming pun masih mengungguli dengan ada sebuah pin. Tapi lihat di depan sana, Nagi memberikan sedikit damage. Stevie depan masih mencoba bertahan. Mundur karena belakang sedikit demi sedikit. Dari Harley hanya bisa memberikan poking damage yang dimana Adrian masih mendapatkan keuntungan atas seorang Lil. Win is coming. Lihat ikan sama-sama telah keluar. Queen kali ini bakal menjadi satu first blood di bottom lane. Dan berhasil, betul saja. First blood yang diamankan oleh seorang Adrian mendapatkan keuntungan dengan cukup pasti. Rotasi dari Queen di saat yang tepat membocor. Iya, dan bahkan Deadly Cast-nya juga langsung menghadang Lil yang mau balik ke area turretnya, nggak dikasih pulang ternyata dan harus menjadi first blood di tangannya Malvinas. Rotasi lagi dan lagi kali ini dibawakan oleh kedua tim. Ini siapa yang gerak cepat, siapa yang ngerusuh, tentunya mereka bisa dapetin tabungan yang baik tentunya untuk ke arah late mid sampai late game. Tapi apakah Turtle Objektif bakal coba di kontes kali ini? Sing udah mencoba untuk menahan, tapi Nagi bersama dengan Sunset Lover bakal coba untuk ngusir Sing terlebih dahulu. Turtle bakal dilepaskan begitu saja dan tumbang kali ini Singnya. Sementara Malvinas mereka bakal coba untuk patah balik dan bahkan kita defender kali ini yang harus tumbang. Ditabrak semuanya balik dan bahkan ada altar yang sudah terbuka. Namun ternyata itu cukup untuk Malvinas. Mereka dapetin Turtle-nya, mereka bisa dapetin juga satu member yaitu Nagib. Yang dapetin Navi. Oh, Navi ya? Iya, oh, Navi. dicolong ya? Dicolong. Wah, Navi berhasil mencolong dengan ISS-nya. Oh no. Sayang sekali, tapi lihat ada Harley depan sana. Ada seorang Samus, diketahui dikeluarkan. Satu buah turtle yang cukup baik diamankan. Dan untuk dari item kali ini belum terlalu jadi opungnya. Benar. Masih dalam on progress juga War X untuk Sunset Lover. Dan untuk Queen sendiri di sini sama-sama masih ngejar untuk ke arah dari War X. Yes, betul banget. Queen coba untuk mendapatkan satu buah purple terlebih dahulu, tapi rotasi yang diberikan memotong permainan dari tim Malvinas Gaming. Gak bisa terlalu maksa. Langsung ada sikap ke arah belakang. Langsung ada ikan sapu-sapu memberikan semua perlindungan. Tapi lihat di depan sana, tim terlalu besar. Tim flicker begitu saja. Dari seorang Sawo pun harus kena, tapi Soken of Love Nagi membuka altarnya. Mencegah arah belakang. Adrian bakal ditumpangi. One last hit. Masih bisa selamat dari kejaran seorang Popeus. Adrian still survive di bottom lane. Iya, sementara kali ini Sunset Lover bakal coba ngecek terlebih dahulu, tapi ternyata tidak ada yang bersembunyi di area busnya. Adrian masih bisa balik dan bersama dengan Steve juga. Mereka mau nggak mau kali ini dari Malvinas harus pukul mundur sebentar. Dan apakah ini akan menjadi turret pertama yang akan diambil oleh Navi, mengingat juga tidak ada yang menjaga di bawahnya. Gak ada flicker juga untuk seorang Adrian. Lihat 3 orang di sini, kalau udah ada. Jangan lupakan dan instant replaynya silakan. Oh, Bung Wawa. Yes, dari replay di sini kita bisa melihat bahwa dari Navinya ya mereka bener-bener ngejar sampai ke sisi belakang. Itu gak dibiarin sampai altarnya juga bakal sampai di pop dan Adrian ini masih bisa selamat. Tipis banget.
Cuman ya untuk tim fight besar ya, Navi mereka lumayan jauh sih untuk pegang kendali. Karena mereka punya satu hero unggul, karena ada Nagib. Oke, karena ada Nagib kali ini. Tapi Nagibnya udah tumbang 2 kali juga, dan bahkan Sunset Lover kali ini dicoba untuk ngincar. Ngeharas ke arah Adrian kali ini di area bawah, dan bahkan dari Navi meskipun mereka ketinggalan ya dari segi point killnya kali ini, tapi mereka masih bisa untuk mengontrol dari sisi turtle-nya juga. Tadi turtle-nya didapatkan, dan bahkan kalau kita lihat dari Sunset Lover masih mau ngambil turtle yang kedua, dan bahkan Steve pun harus mundur kali ini dengan adanya Glorious Pathway, dibuka jalan tolnya dan bahkan memukul mundur kali ini. Tapi ditabrak balik juga oleh Sawo dengan Circling Eagle. Tapi lihat mulai masuk lilnya kali ini, Demonic Force ke arah 2 member di area belakang, tapi ternyata turtle-nya masih bisa diselamatkan juga oleh Navi karena semuanya benar-benar mengesupport ke arah Sunset Lover. Dikasih space, dia bisa dapetin turtle yang kedua. Zoning out yang bagus banget ini diberikan oleh para pemain dari tim Navi, membuat para pemain dari tim Malvinas mereka sibuk terhadap seorang Popheus. Mereka sibuk mengatasi seorang Popheus yang memberikan damage yang besar di depan sana. Dan Sunset Lover-nya free banget untuk dapetin sebuah turtle. 2 turtle tadi diamankan. Dari top lane sana Sing tidak lagi memiliki sedikit keunggulan dengan dominasi lininya. Bahkan kita bisa lihat dari goldnya, walaupun dengan tertinggal 4 poin kill, Navi masih coba untuk mengejar dan bakal hanya beda sedikit aja penguasa, hampir 100 perak. Ya ini keunggulan ya, balik lagi memang ada team fight yang banyak yang terjadi, tapi Malvinas Gaming mereka belum berhasil untuk mendapatkan objektif. Secara per item juga Sunset Lover kali ini sudah punya War Axe, di mana Queen juga sudah mulai akan mengarah menuju antara Endless ataupun bisa jadi ke arah dari Thunderbelt, tapi ini seharusnya ada Endless Battle nantinya untuk Queen sendiri. Jadi Malvinas objective plays ini masih kurang banget dari Malvinas. Mereka masih berusaha untuk melakukan fight. Lihat bagaimana 4 pemain sudah mulai berkumpul lagi di bottom lane. Ya, sama kayak game pertama ini baku hantam aja. Dan kali ini tapi permainan dari Malvinas mereka lebih rapi kalau menurut aku, karena mereka selalu grouping setidaknya 3 member sekaligus. Dan apakah mereka mau coba untuk mengharas di area bawah ngedapetin ternyata, tapi ternyata mereka ngelihat Sawo sempet gak tuh, masih sempet, karena dia beda banget Nagib dan juga defender langsung datang untuk membackup dari area mid, dan ini yang membuat Malvinas tidak bisa untuk ngedapetin turret objektif di area bawah, langsung memukul mundur semuanya. Menarik. Bahkan lihat buat kalian semua, jangan lupa untuk gunakan M3X Grab, promo untuk GrabFood dengan 70% diskon hingga sampai 2 Januari. Pokoknya ayo dukung tim Indonesia sambil jajan, jangan sampai lupa. Sambil jajan. Oke, akankah surprise attack? Dia akan menjadi pilihan. Skill terkeluarkan. Nagib di depan sana, bakal langsung masuk semua dan bahkan potent jokernya. Satu damage telah berhasil ditumbangkan, dan para pemain dari tim Malvinas Gaming mereka kehilangan 1 poin terpentingnya. Tapi Nagib masih berada di arah altar, berhasil coba untuk melakukan 1 buah cutting minion, ternyata tidak berhasil apa-apa. Bahkan ini tanpa adanya Esmeralda, mereka masih cuan walaupun harus kehilangan Lil dan juga Nagib. Iya, dan ini Malvinas mereka perlahan demi pasti kayaknya udah kelihatan pengen main objektif. Sing juga udah mulai mendefend di area atasnya, karena sepertinya dari defender kali ini dia juga nggak mau kalah objektif. Mereka tahu udah menit yang ke-8 masih belum ada 1 turret yang tumbang dari kedua tim. Dan untuk dari segi networknya masih cukup adil sih dari kedua tim, karena memang Malvinas mereka untung juga dari point killnya, sementara Navi mereka mengamankan dari networknya juga karena ada 2 turtle yang sudah didapatkan. Alright, di depan sana mencoba dipasang Stevie, tapi ternyata si gagal karena belakang, ternyata udah tidak ada burung Ferry. Harley, flicker dikeluarkan, mencoba untuk bertahan, tidak ada damage tambahan, dan terhenti pergerakan dari seorang Lil di arah turret. Stevie tersangkut di depan sana, Saw mencoba untuk melindungi Guiding Wind, plus flicker, save kasih, Lil, Guiding Wind di saat yang tepat plus flicker membuat Lil berhasil kabur dari sandwich seorang Queen. Wow. Dan bahkan lihat Adrian mencoba untuk buying time juga di area bawah. Gak bisa dapetin turtle-nya, gak bisa untuk mendapatkan 1 member dari Navi. Dia lebih fokus untuk dapetin objektif. Dan kali ini 1 untuk kedua tim, mereka sudah mengamankan turretnya di menit yang ke-9. Hopung, gimana ngeliatnya tadi? Mantap. Terbangnya jauh ya? Jauh banget. Di flicker. Guiding Wind. Gila, Guiding Wind, flicker. Udah dipencet kan tadi? Udah dipencet dulu. Terus baru dia flicker lagi biar makin jauh. Itu bagus banget sih, itu penyelamatan saving of the year. Itu itu save the day banget. Dan bahkan dari bottom lane dari seorang Sing itu sendiri coba untuk bertahan
Mau nggak mau semua dia lakukan, tapi ternyata turret harus pecah. Dari top lane mencoba dibalaskan, ditukarkan satu tapi ternyata damage dari Meriam. Dari Meriam seorang Queen terlalu sakit omong. Yes, top lane-nya juga bisa jadi ditabrak langsung oleh Malphite karena mereka harus untuk menukarkan objektif mereka yang hilang di bottom lane dengan di top lane. Akhirnya kita melihat ada mirror ya yang terjadi. Iya, akhirnya ada pertukaran yang biasa kita lihat tapi agak sedikit jarang untuk di game yang ketiga kali ini, dan itemnya Pembawa. Silakan. Alright, BOD untuk Sunset Lover dan Queen sudah punya War X dan juga BOD. Ternyata mana necklace-nya ini hanya dibuat di sana biar nggak habis ya untuk mana dari Queen sendiri. Adrian, Endless Battle. Alright, menarik untuk melihat itemnya. Biasanya kan BOD pertama ya buat clean, tapi ini Endless Battle berarti ngejar untuk true damage-nya sendiri. Iya, dia mau ada damage yang lebih meyakinkan ya tentunya dengan true damage dari seorang Adrian sendiri. Sementara Sing, wah, Sing sih udah agak nyaman banget ya. Dia lagi split-split gitu, kena Ghost Burster langsung hilang. Tapi defender bakal coba nahan juga di area bawahnya. Dia clear minion secepat mungkin karena dia mau push lagi turret objektif di area bawah. Sementara 3, lihat bahkan 4 pemain kali ini dari kedua tim sudah mulai bergerumung di area midnya. Tapi ternyata tidak akan ada baku hantam karena mereka mau cari objektif yang lain atau mungkin cari tempat lain baku hantamnya. Oke, tapi ternyata mereka sudah berkumpul 4 player di arah Fiddler, mencoba untuk memasakkan mendapatkan satu buff Fiddler dan sampai tercuri kembali. Adrian tidak boleh menahan semua damage yang diberikan terhadap Bapak Lord terhormat. Mountain Shocker telah dikeluarkan, informasi telah diberikan, tandanya langsung melakukan rotasi dari Sing. Sang Sing kali ini mencoba untuk melakukan sedikit rotasi, tapi sayang sekali dia dipaksa turun, dipaksa untuk menjaga laningnya karena defender benar-benar konsisten dan disiplin untuk mendapatkan satu buah objektif dari bottom lane. Nah ya, jadi hanya di split terus-terusan ya oleh defender, dapatin objektif top lane, dia turun lagi ke bottom lane. Yes, dan benar kali ini lihat timnya langsung mengarah dan bahkan satu tumbang Nagib kali ini terkena damage begitu banyak. Lihat Adrian posisinya benar-benar nyaman banget. Sawo mencoba untuk menabrak Queen kali ini, tapi ternyata Queennya juga masih bisa bertahan dari gebrakan. Tapi ternyata ada satu buah Falling Star dari defender dan bahkan terkena immobilize dari Sawonya. Sing udah mulai maju juga dengan split kali ini. Terkena Mountain Shocker, tapi Lordnya masih bisa diamankan oleh Malvinas Gaming setelah adanya perusuhan yang datang dari Navi kali ini. Lihat masih mau lebih dari defender, langsung Falling Star dan bahkan Queen pun di slebel tentunya. Harley, bisakah kamu bertahan dan harus tumbang karena masih ada satu buah execute. Lihat tumbangnya di arah Brawl, bahkan dengan adanya Lord nggak peduli apapun terjadi, mereka bisa mendapatkan objektif dengan lebih baik untuk kali ini. Karena apa? Ini Lordnya masih di bawah menit 12 harusnya ya. Lordnya masih Lord ungu dan bakal lihat Segagal telah dikeluarkan menuju ke arah depan, dipasangkan Ghost PP, tapi ternyata ada altar masih bertahan di sana, bahkan Adrian masih selamat di belakang sana dengan satu buah pergerakan cukup baik. Nagib, untungnya ada altar. Kalau nggak ada altar mungkin tim fight dari tim Navi yang dipaksakan di tengah itu pasti kalah Navinya. Betul. Itu kayak serba salah juga gak sih dari Nagib, kayak dia mau coba buka buka altarnya dari Malvinas, kayak aduh kita mau teamfight nggak ya? Kalau kita teamfight juga percuma gitu loh. Jadi kayak ya udah dibuka aja, yang penting Nagibnya tumbang. Tapi sayangnya mereka harus tuker juga dengan turret di area mid dan Lordnya udah mulai berjalan, tapi Sing, dia langsung nabrak lagi. Udah bisa dapetin Regen SPK kali ini karena 2 lawan 1, tapi ternyata damage dari Sunset Lover masih terlalu sakit Oji. Masih terlalu sakit dan bahkan dari Esperanza-nya terlalu tebal, jadi nggak terasa damage-nya. Dan bahkan dari top lane sana udah bergerak satu buah turret yang bakal coba dapatkan. Adrian memiliki kesempatan untuk mendapatkan turret. Udah mulai berubah mindset dari tim Malvinas Gaming, berubah menjadi objektif, berubah untuk mendapatkan semua turret yang mereka miliki. Sudah 5 di menit 13, berbanding terbalik dengan adanya pengototan di game-game sebelumnya. Ya, dan bahkan di sini Nagib dengan Faramis-nya dia ini juga memaksimalkan pasif dari Faramis sendiri. Tadi waktu team fight yang terjadi yang waktu masih ada Lordnya, dia kan pick off di awal tuh, tapi cuma butuh 3 detik untuk respawn. Udah bisa langsung balik lagi. Iya, itu respawnnya juga cukup cepat juga sih, dan ada jenis one di tangannya Nagib juga kok kali ini. Oke, dan sementara defender udah ketahuan posisinya di area bawah, bakal coba diusir tentunya oleh Steve dan kawan-kawan. Mencoba untuk bertahan kali ini, tapi kalau kita lihat dari objektif turret dari kedua tim sebenarnya nggak terlalu berbeda jauh, tapi Navi mereka masih untung dari segi goldnya karena mereka dapetin turtle, mereka juga bisa menangin tim fight sekarang, udah mulai bisa ngedapetin satu persatu. Dan memang sebenarnya Sunset Lover yang menurut aku free banget sih positioningnya dari Navi sendiri, jadi gak ada yang bisa nyulit ketika Singnya mau culit.
kayak udah diharas juga gitu. Ada defender yang nahan depan, Lilnya coba ngacak-ngacak ke arah belakang. Itu sih yang kayak distraction dari Navi sendiri sehingga membuat Malvinas nggak bisa terlalu fokus ke arah Sunset Lover ngejarnya. Yes, dan balik lagi untuk item yang tadi Demon Hunter Sword baru saja selesai dilakukan oleh dibuy oleh Sunset Lover. Ini ada kejar-kejaran apa di atas nih? Oke. Rame ya. Ya rame banget, tapi pastinya masih bisa di dodge. Tapi aku merasa kalau Malvinas nggak ada tim fight yang nggak ada sync kayaknya lebih susah sih kok. Oke, tapi lihat ternyata di arah top lane Saneka sapu-sapu telah keluar menuju ke arah belakang. Defender damage terlalu besar. Langsung ada para pemain dari tim Malvinas Gaming yang agak sedikit terhambat pergerakannya di arah top lane. Tapi ternyata itu hanya netralisir, membuat mereka harus memasakkan menuju ke arah Lord yang selanjutnya. Dan bahkan dengan ada Adrian menuju ke arah Blade of Despair, atau kali ini one by one situation defender nggak boleh terlalu masuk lebih dalam. Kita tahu memang dia tebal, tapi dengan ada damage yang diberikan Ward X, Blade of Despair, Endless Battle dan menuju ke arah Malefic Roar. Ya, ini tinggal nunggu Lilnya untuk ada Ice Queen One juga untuk membuat efek slow agar lawan-lawannya nggak bisa kabur kemana-mana. Karena dari Navi mereka kurang untuk damage outputnya. Hanya mengandalkan satu level bersama dengan Nagib ya untuk sementara waktu. Karena 3 hero ini masih ada item defense untuk defender terutama dengan Esmeralda-nya. Enchanted, Brute Force, Oracle, Domi Ice. Jadi full defense banget, tapi kita tahu Esmeralda lah ngasih shield lebih ke musuh untuk di-absorb kembali. Dan Queen juga udah punya Malefic Roar. Ini semakin late game, semakin berbahaya untuk Navi. Karena sekali ada satu bom Falling Star Moon dan didapetin Deadly Catch di tengah-tengah, ketangkep di sela-sela dari 3 ikan hiu. Wah, itu situasi bisa kebalik sih, Ci. Iya benar, dan ini Lord yang sangat menentukan juga. Udah menit yang ke-15, Momochan maupun Wawa. Mereka udah harus mulai berkumpul, lihat Harley-nya sampai jauh banget di belakang karena dia tidak mau terdeteksi oleh siapapun. Defender langsung cari ke arah rumput, sedikit demi sedikit mencoba dicari di mana keberadaan dari seorang Harley. Masih belum ketemu, masih gelap mapnya. Bahkan Defender lagi-lagi mencoba untuk ditumbangkan oleh Sing, tapi Sing yang malah terkena punishment, dipukul mundur. Mountain Choker, ini dia keberadaan dari seorang Parsha terlihat terlalu jauh di arah belakang. Lot mencoba diamankan oleh tim dari tim Navi. Tarik ulur, semua udah mulai keluar, mendekat, Sawa melakukan flanking. PDSek telah keluar, ini saatnya untuk tim fight. Segera ke arah belakang, tadi menemani. Dan dilihat di sini, Sawa seorang diri tadi menemani merubahkan satu poin sama, tapi ternyata Sunset Lover dapetin Lord di balik ke kanannya. Adrian seorang diri, Sing pun gak bisa selamat. Sing harus hilang bersama dengan para kawanan lainnya. Malvinas tersisa 2 orang. Ini bencana. Ini bencana untuk Malvinas karena mereka kehilangan 3 member dan harusnya ditukarkan juga dengan satu Lord yang memang kita tahu ini Lordnya ya bisa diamankan oleh Navi karena damage-nya tadi masuk semua gitu loh. Ini ke arah seorang Sing dan bahkan Singnya yang nggak bisa nahan lagi damage kali ini, tapi masih mau lebih defender, bakal coba untuk mengejar Harley kali ini. Lihat selalu berfokus ke objektif Adrian, bakal kabur dan nggak bisa berbuat banyak. Ini Navi dia take the game, memulangkan Malvinas Gaming, harus pulang kembali. Dan Navi tetap bertahan di FC World Championship di arah Lord Breaker. Opung Wawa lagi-lagi kali ini pilihan